Daerah penambangan marmer di Tulungagung banyak ditemukan di Kecamatan Campur Darat. Setidaknya kurang dari 9.500 orang menggantungkan hidup dari penambangan marmer ini. Di daerah tersebut, kurang lebih juga terdapat sebanyak 2.500 unit usaha yang bergerak di bidang penambangan marmer. Gumpahan-gumpahan batuan marmer yang siap diproduksi menjadi bahan baku utama dalam pembuatan kerajinan di sentra industri marmer Tulungagung. Sebenarnya ciri khasnya kalau namanya batu itu kan sama aja, tapi kita itu cenderung umpamanya bikin dari kita itu sebenarnya satu hal. Kalau lantai kita bikin, terus kita pemasangan, nanti kepuasan. Berarti kita itu kalau kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus dia konsumen itu puas gitu loh sebenarnya. Tapi kalau soal batu kadang orang berbikinnya cuma asal-asalan, tapi kalau kita ke detailnya, insya Allah kita bisa lebih detail lagi gitu loh buat bikin kerajinan seperti itu. Dengan tekun dan telaten, para pengrajin marmer di Kabupaten Tulungagung ini memproduksi dengan menggunakan alat berat maupun alat sederhana yang sifatnya manual. Dengan bermodal otot, semua itu dapat dilakukan oleh para pekerja yang merupakan warga setempat. Batu marmer yang sudah ditambang, kemudian dilakukan tahap pengrajinan. Setelah menjadi marmer, akan menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi untuk dipasarkan kepada para pecinta marmer di salah satu sentra pengrajin marmer Tulungagung. Terdapat berbagai bentuk dan model hiasan ataupun interior marmer yang diproduksi oleh para pengrajin asli Tulungagung. Selain memiliki keunikan dan penampilan yang estetik, hasil kerajinan para pengrajin ini juga memiliki nilai jual yang tinggi, baik di pasaran daerah maupun luar daerah hingga luar negeri. Ya, dari awalnya kita emang untuk di sini kan banyak tambang batu. Kita tambang batu itu pun kita olah, ya kita belah pakai potongan besar pakai geraji seperti itu. Umpamanya kalau buat lantai ya dibikin ukuran yang mungkin sesuai lantai marmer, umpama bikin ukuran 60-120, 60-120 itu pun bisa ukuran random besar, bisa 1,5 kali 2,5 meter. Terus lainnya sisanya ya bikin kerajinan, bikin meja makan, bikin patung dan lain-lain sebagainya gitu Mas. Produk yang dihasilkan dari marmer ini tidak hanya hiasan berukuran besar saja pemirsa. Berbagai kerajinan perintilan mulai ukuran terkecil hingga terbesar, semuanya ada di sentra UKM Marmer Tulungagung ini. Untuk harga, tentu bervariasi. Peminat kerajinan marmer biasa memesan bentuk sendiri atau mereka sengaja memilih koleksi yang sudah ada untuk dikoleksi di rumah masing-masing. Untuk kerajinan marmer, ini memang Tulungagung itu kita sudah tahu semuanya bahwa di Tulungagung memang penghasil marmer, karena tambang terbesar di Indonesia itu adanya di Kabupaten Tulungagung, dan perusahaan yang mengelola itu yang paling besar juga di sini yaitu IMIT. Nah, industri marmer nasional. Nah, untuk Kabupaten Tulungagung terletak di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, dan warna utama ini sudah memberikan kontribusi banyak di dalam pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tulungagung, karena dengan banyaknya pesanan-pesanan yang ada di luar, bahkan sampai di luar negeri. Dengan adanya UKM yang saat ini memiliki perkembangan pesat, Pemkab Tulungagung melalui bagian perekonomian dan SDA selalu memberikan pendampingan dan juga selalu memberikan support untuk meningkatkan kualitas produksinya. Sehingga UKM marmer ini selain menjadi komoditas utama di wilayah Tulungagung, juga dapat berkembang dalam meningkatkan perekonomian warga sebagai pemilik sentra maupun pengrajin dan para tukang yang mayoritas warga lokal Tulungagung. Hanya kita seperti kerajinan juga kita ngikutin zaman juga. Apa sih yang lagi ngetren gitu loh. Terus bagi kita sebagai
bekerja seni lah gitu, tapi seni dalam arti ya seperti kita lihat pasar itu, oh yang lagi ngetren ini, jadi kita membuat sesuatu hal yang biar nggak bosan gitu loh. Kita umpamanya bikin meja, bisa cuma 60 kali batu, kita bikin yang motif lain, kita padukan antara batu yang satu sama batu yang lain, itu juga bisa itu Mas. Terus sama patung-patung, terus sama sekarang kan dinding nggak harus polos, sekarang ada wall coding seperti itu, jadi kecil-kecil ditata-tata terus bisa dibikin itu seperti bagus seperti itu. Di tengah pandemi COVID-19 ini terdapat dampak yang dirasakan oleh salah satu pengrajin marmer di Tulungagung. Mengingat kerajinan marmer bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pecinta marmer banyak yang mengurungkan niatnya untuk mengoleksi. Meski begitu, tidak mengurangi semangat pemilik kerajinan marmer di Tulungagung untuk tetap berkembang mempromosikan dan selalu mengupdate model untuk dipasarkan melalui media sosial maupun secara offline. Kalau masa pandemik, sama aja mungkin namanya orang usaha ya pastilah ada gejolak. Setelah masa pandemik itu ya emang semua bukan usaha batu aja, mungkin kayaknya semua kena imbasnya lah. Kalau masalah untuk soalnya ini kan global. Nah, ini kita ngakalinnya ya malah yang mungkin masa pandemik ini mungkin yang lagi rame ya ini, yang lagi sekarang mungkin bikin wastafel. Mungkin lain-lainnya, mungkin buat lantai, mungkin lagi vakum dulu, malah wastafel ini lagi terus ada pesanan wastafel kayak gitu.